Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah pertemukan kembali Tuhan jemaat-Mu Tuhan dan hamba untuk dapat berdoa, untuk dapat merenungkan firman-Mu. Semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman dan setiap kebenaran yang kami terima pada pagi hari ini membukakan mata hati kami bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang dapat kami andalkan, dan Engkau mengangkat kehidupan kami semua jika kami Tuhan tetap Tuhan ada di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai ruangan di mana kami berdoa dan beribadah, dan juga seluruh ruangan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat GPT Getsemani. Pada pagi hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan ayat yang ke-28 sampai pasal 28, maksudnya ayat 13 sampai dengan 14. Ulangan 28 ini berbicara tentang berkat dan kutuk. Di ayat 1 sampai ayat 14 bicara soal berkat, dan ayat 16 sampai seterusnya ya, 46 kalau tidak salah, itu bicara soal hal kutuk. Berkat berarti karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Dan kutuk berarti sesuatu yang buruk, atau doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana. Ya, kerap kali tanpa sadar kita bisa mengucapkan kata-kata atau doa yang mengutuki seseorang. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Ini merupakan perkataan Musa kepada bangsa Israel waktu mereka hendak masuk ke tanah Kanaan. Mereka belum masuk, masih ada di sebelah timur dari Sungai Yordan. Tuhan membekali bangsa Israel agar mereka tidak menyimpang dari Tuhan,
dan beribadah kepada ilah-ilah lain, dewa-dewa yang ada di Kanaan. Janji Tuhan, jika mereka mau untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kehidupan bangsa itu terus naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, menjadi kepala ini kalau pengertiannya bagi kita, hal ini juga berlaku bagi kehidupan kita umat Tuhan. Tuhan berjanji akan mengangkat kehidupan kita menjadi kepala, berarti menjadi teladan, tidak menjadi ekor atau tidak menjadi hanya pengikut penonton, tapi apapun kehidupan kita saat ini, baik yang bekerja sendiri ataupun baik bekerja ikut orang, kondisi kedudukan kita yang tinggi ataupun yang bawahan sekalipun, kita bisa menjadi teladan. Bagaimana kehidupan Yusuf, kita ingat kehidupan Yusuf pun menjadi teladan, walaupun dia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual ke Mesir, bahkan masuk penjara sekalipun, Yusuf membuktikan bahwa dia menjadi anak Tuhan atau orang yang dapat menjadi teladan. Kehidupan kita pun dijanjikan untuk terus naik, tetap naik. Berarti kehidupan yang bertumbuh, secara hal rohani, berarti semakin dewasa juga secara rohani. Nah, area berkat ini dicatat di ayat yang pertama dalam kitab Ulangan 28. Dari ayat pertama mengatakan bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita harus tahu sebelum diangkat Tuhan atau mengalami suatu pembaharuan, kita harus tahu di mana kita ada saat ini. Apakah di area berkat atau di area kutuk? Kerap kali tidak bisa kita bedakan, karena kita tidak meneliti atau mengintrospeksi diri. Sebagaimana suatu daerah ada suatu kemarau yang panjang sehingga membuat daerah itu kering, pohon-pohon kering, lahan-lahan menjadi kering. Dan ada lagi tempat di mana daerah lain, daerah itu subur, tanah-tanahnya subur dan juga mendapatkan curah hujan yang cukup. Di mana kita mau menanamkan benih itu? Ibaratnya seorang petani yang menanamkan benih di tempat yang baik atau di tempat yang kering. Nah, di area mana kita ada saat ini? Kalau kita berada di daerah yang tidak diberkati atau kutuk tadi, berarti walaupun kita mengharapkan berkat yang cukup, berkat yang banyak dari Tuhan, Tuhan tidak akan mengabulkannya karena kita berada di tempat yang salah. Nah, yang salah itu bagaimana? Kita melihat di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Ini merupakan area kutuk, Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Suatu bencana, suatu kesengsaraan yang kesusahan bahkan akan kita alami di saat kita tidak mendengarkan suara Tuhan, dan tidak mematuhi perintah Tuhan dengan setia. Hal ini merupakan area yang tidak diberkati. Cek kembali di mana kita berada. Apakah di area berkat atau di area yang salah, yaitu kutuk. Pengalaman bangsa Israel waktu mereka berada di Mesir, mereka berada di tempat yang dinamakan tanah Goshen, tanah yang subur, daerah penggembalaan. Keluaran 8 ayat 22 ini merupakan salah satu dari
tulah ya, tulah dari Allah kepada bangsa Mesir saat itu tidak menimpa ya, tidak menimpa eh, bangsa Israel yang saat itu berada di tanah Goshen. Karena waktu Yusuf membawa Yakub juga dan saudara-saudaranya di tahun-tahun sebelumnya, mereka itu ada di tanah Goshen, ditempatkan atau diizinkan Firaun untuk menempati yang namanya tanah Goshen, di mana mereka bisa menggembala ternak ya, kambing, domba, lembu, sapi mereka di saat itu di tanah Goshen itu. Sebab tidak ada tempat lain ya di Mesir yang sesubur ya, tanah Goshen. Jadi tanah ini adalah tempat yang diberkati Tuhan. Nah, pada zaman Firaun ya, era berikutnya di mana bangsa itu dijajah ya, ditindas oleh Firaun dan Mesir, bangsa Israel ini tetap berada di Goshen. Ya, waktu Musa berupaya untuk mengeluarkan bangsa itu dari tanah Mesir ya, Firaun tidak mengizinkan ya, Israel keluar untuk beribadah di padang gurun, sehingga beberapa tulah atau hukuman Allah itu datang sampai 10 tulah. Nah, ini tulah yang keempat. Tetapi pada hari itu, Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat lalat atau pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ada pengecualian, jadi mereka tuh berada di tempat yang tepat yang diinginkan Tuhan, yaitu tanah Goshen. Tidak ada terkena oleh lalat atau pikat yang Tuhan kirimkan bagi seluruh tanah Mesir. Termasuk di tulah yang selanjutnya di Ulangan 28, Keluaran 9 ya. Keluaran 9 ayat 25 sampai 26 itu hujan es ya. Dikatakan hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir. Jadi hujan es turun dari langit menimpa seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Ya, semuanya kena tulah. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa juga oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Jadi makhluk hidup semua kena ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, ke seluruh tanah Mesir itu binasa ya, karena hujan es. Nah, ayat 26 kita perhatikan, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Jadi ini merupakan tanah yang diberkati Tuhan, tempat yang diberkati, area yang diberkati. Nah, pas ya, bukan kebetulan ya, pas bahwa bangsa Israel pada saat itu ada di tanah Goshen, sehingga tidak mendapatkan tulah ini. Nah, ini satu pertanyaan bagi kita, apakah saat ini kita hidup di tempat, di area yang diberkati, area berkat, atau di area kutuk. Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, berarti kita ada di area berkat. Ya, kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan dengan setia, bahkan menyimpang dari jalan Tuhan, kita berarti berada di area kutuk. Ya. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 19 sampai 20. Tuhan hadapkan pilihan ya kepada Israel dan juga kepada kita secara rohani ya. Ada area kehidupan dan ada area kematian, ada area berkat dan ada area kutuk. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini ya, momennya adalah hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ini pilihan yang pertama. Dan yang kedua, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan ya, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Tuhan sudah memberikan istilahnya kisi-kisi atau petunjuk ya, bahwa yang harus kita pilih itu kehidupan dan berkat ya, area kehidupan, bukan kematian ya. Kehidupan atau kematian, pilihlah kehidupan, pilihlah area yang diberkati. Ayat 20, caranya bagaimana? Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya,
Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ini janji Tuhan. Ya, pilihlah kehidupan, pilihlah berada di area yang tepat, area yang benar, yaitu area berkat. Yang kedua, bagaimana kita dapat terus naik? Ya, dapat terus naik sebagaimana dalam ayat tadi pembukaan, bahwa Tuhan akan membuat kehidupan kita terus naik, tidak turun, menjadi kepala, tidak jadi ekor. Yang pertama tadi, di area mana kita ada, kita harus tahu, ya. Dan yang kedua, ke arah mana kita bergerak. Mungkin saat ini kita masih berada di daerah berkat, daerah perlindungan Tuhan, tapi apakah kaki kita atau langkah hidup kita ini menuju tetap berada di area berkat, atau sebaliknya malah menurun, ya, menuju ke area yang tidak diberkati Tuhan, semakin mulai tidak menjalankan perintah Tuhan, mulai ogah-ogahan dalam berbuat kebaikan, ya. Contohnya seperti itu. Di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ke arah mana kita berjalan, menuju pintu yang sempit atau pintu yang lain. Ayat 13, masuklah, nah disuruh masuk, ya, melalui pintu yang sesak, yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Berarti di sini ada dua hal, bahwa arah pintu yang sesak atau sempit, dan juga pintu yang lain, pintu yang lebar. Sebab kedua pintu ini beda. Yang sempit ini adalah menuju pada kehidupan. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada pintu lain yang cukup lebar, tapi itu jalannya juga lebar, tapi ujungnya adalah kebinasaan. Yesus menasihatkan bahwa kita harus melalui pintu yang sempit dan berjalan di jalan yang menuju kehidupan tadi. Ke arah mana kita melangkah, ya, bahwa Tuhan mau agar kita menuju pintu yang sempit dan juga jalan yang menuju kehidupan. Bicara soal pintu, Yesus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ini adalah area berkat. Di saat kita mengakui Yesus adalah Tuhan, pintu, ya, pintu untuk menuju pada kehidupan tadi, maka ia akan selamat, masuk dan keluar. Berarti saat kita, ya, keluar rumah mungkin, atau ada di dalam pekerjaan di luar, dan juga ada dalam rumah kita, dalam keluarga kita, itu kita akan dapat menemukan padang rumput, ada pemeliharaan Tuhan. Ya, selain tadi Yesus adalah pintu, ya, bicara juga soal jalan tadi, ya, jalan yang menuju kehidupan. Satu-satunya jalan ialah di dalam Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, hanya Yesus satu-satunya jalan untuk kita mencapai hidup kekekalan, ya, bersama Bapa. Suatu peristiwa di dalam Lukas pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-30, ya, waktu Yesus mengatakan ada perumpamaan, ya, ini orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, berarti dia menuju arah yang menurun, ya. Dari Yerusalem ini merupakan tempat perbukitan yang tinggi, ya, kurang lebih 750 meter, ya, tingginya di atas permukaan laut. Ya, dia tuh jalannya turun, berarti dia sedang menuju kota lain yang bernama Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ya, secara rohani ini menunjukkan kehidupan rohani yang menuju kemerosotan, ya, kemerosot secara rohani dari Yerusalem, yaitu tempat gunung kudusnya Allah, ya,
ya, atau tempat beribadah ya, dia menuju ke Yeriko yang gambarannya adalah dunia, keduniawian. Berarti orang ini sedang menurun ya kerohaniannya. Kalau kita menuju arah yang salah, dari area berkat ya, area kebenaran itu menuju ke duniawian, area kutuk yang dikutuk ya, tempat yang dikutuk Tuhan, Yeriko ya, termasuk bumi ini juga akan mengalami ya kebinasaan, langit dan bumi akan lenyap. Maka kehidupan kita digambarkan di sini dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya dirampok habis-habisan, bahkan dipukul, dilukai ya sampai setengah mati. Ini menjadi pertanyaan, apakah kita semakin merosot secara rohani, maka lambat laun kita akan masuk ke dalam area yang namanya area kutuk tadi. Kemalangan ya juga menimpa. Di dalam Yohanes pasal 21 ya tidak usah kita baca ya, ingat peristiwa waktu Petrus kembali mengajak teman-temannya untuk kembali ke profesi lama. Ini menunjukkan kemerosotan rohani juga, meninggalkan pelayanan. Nah, waktu itu Yesus sudah mati, Yesus bangkit, tapi Petrus sama teman-temannya ini kembali menjala ikan. Dulunya penjala manusia, kembali menjala ikan, dan mereka tidak mendapatkan ikan satu pun, mendapatkan suatu kegagalan. Ya, orang yang meninggalkan pelayanan itu akan mengalami suatu kegagalan, yang menurun secara kerohanian dan menuju tempat area yang tidak diberkati Tuhan. Ya, kita akan melihat sekarang Hagai. Ya, dalam Hagai ini, suatu ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Ya, dalam zamannya Nabi Hagai dan juga Zakaria. Itu mereka itu tidak segera membangun bait Allah. Ya. Dalam Hagai 1 ayat 2 sampai 11 ya. Diceritakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, mereka pikir setelah kembali ke Israel, kembali ke tanah air mereka, ke Yerusalem terutama, mereka pikir tidak perlu membangun rumah Tuhan, atau nanti prioritas yang belakang. Ya, mereka membangun hal yang lain. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah besar dari rumah Allah tetap menjadi reruntuhan. Jadi yang mereka bangun dulu adalah rumah pribadi. Ya, saat itu semua sudah porak-poranda, mereka bangun rumah pribadi, mereka dipapani dengan baik, ya, dipugar, direnovasi sedemikian rupa, tapi membiarkan yang namanya rumah Allah ini tetap menjadi reruntuhan. Nah, di ayat yang ke-8 ya, Tuhan bilang, atau Nabi Hagai mengatakan bahwa jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, rumah Tuhan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ya, waktu mereka membangun rumah pribadi, ya, itu tidak diberkati. Ya. Di ayat sebelumnya mengatakan bahwa, atau sesudahnya ya, bawa suatu penghasilan, ya, namun ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, berarti sia-sia apa yang mereka kerjakan. Ya, saat pakai pakaian mereka masih merasakan kedinginan. Ya, saat makan mereka masih merasakan suatu kelaparan, suatu yang sia-sia. Nah, disuruh untuk naik, ya, untuk naik ke gunung membawa kayu dan bangunlah rumah itu. Ya, kayu ini bicara tentang salib, ya, salib, ya, berarti ada suatu beban, ya, beban untuk membangun atau menumbuhkan kerohanian lebih dahulu, prioritas, ya, di atas hal-hal yang bersifat jasmani. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaan di situ. Ya, Hagai 2 ayat yang ke 19 sampai 20. Perhatikanlah, mulai dari hari ini, setelah umat itu membangun rumah Tuhan, ya, mendahulukan pembangunan bait, ya, bait Allah untuk
dipugar kembali, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, ya, dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Ya, ini janji Tuhan. Kalau kita mendahulukan yang rohani, maka yang jasmani itu akan terangkat. Ya, seperti magnet ya, rohani terangkat, maka jasmani juga akan mengikuti. Hal-hal yang bersifat jasmani yang kita perlukan, kita butuhkan juga Tuhan sediakan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima, pohon zaitun belum berbuah? Ya, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ya, ada amin Bapak Ibu. Ya, ini adalah janji Tuhan. Ya, di saat kita mendahulukan untuk naik ke gunung, berarti kita meningkat ya, secara rohani untuk membangun rumah Tuhan, ya, membangun secara rohani juga, bahwa kita ini untuk dapat beribadah, melayani Dia lebih lagi, itu Tuhan akan memberikan suatu pertolongannya dalam hal-hal yang jasmani. Ya, di Hagai ini membuat kita semakin untuk mendahulukan yang rohani. Apa yang membuat kita tetap naik sekarang? Yang membuat kita dapat terus naik, ya. Kalau bicara soal mobil ya, mobil atau sepeda motor begitu, waktu mereka atau kita mau mendaki ya, melewati jalan yang menanjak, itu membutuhkan apa? Supaya mobil itu tetap terus melaju, ya, tentunya membutuhkan bensin atau gas ya, bahan bakar untuk terus naik. Kalau mobil tanpa bensin ya tidak bisa, dia ada tenaga untuk berjalan, apalagi jalannya itu menanjak, tidak bisa. Nah, kita pun membutuhkan ini bahan bakar ya untuk terus naik, terus berjalan, yaitu semangat ya, semangat. Orang yang kehilangan semangat ya maka lemahlah seluruh tubuhnya. Orang sakit misalnya, kalau dia masih ada semangat, masih ada kemauan untuk sembuh, semangat untuk sembuh, maka bisa sembuh. Tapi kalau sudah kehilangan semangat, ya, kekuatannya akan hilang dan juga penyakitnya semakin menggerogoti kehidupannya. Semangat dalam artinya ialah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Semangat atau spirit bahasa Inggris itu adalah roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Nah, kita ini punya spirit itu, bahkan spirit yang di atas segala-galanya, itu Holy Spirit atau Roh Kudus ya, Holy Spirit, Roh Kudus. Itu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, itu yang membangkitkan gairah kembali dalam beribadah dan juga bersekutu, mendekat pada Tuhan. Itu roh spirit itu yang mendorong kita. Mazmur 143 ayat yang ke-7. Ini pengalaman Daud ya, waktu dia kehilangan semangat. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Ya, dia kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan komunikasi ya dengan Tuhan. Sudah habis semangatku, habis bahkan. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Jadi orang yang kehilangan semangat seperti Daud ini, habis semangatnya, itu suasana apa? Suasana liang kubur, sudah gak ada harapan, seperti kematian, sudah mengalami yang namanya kematian. Turun jauh ke liang kubur, tidak naik tapi turun ya, karena kehilangan semangat. Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur ya, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulang bicara tentang kekuatan atau kebangkitan. Kalau semangatnya tidak ada dalam diri kita, maka patah semangat ini mengakibatkan kering tulang, tidak bisa bangkit, tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa naik. Ya.
Roma 12 ayat yang ke-11, agar kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan terutama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu, ya, rohmu ada, hidup kita ada roh yang terus, ya, terus menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ya, semangat ini membuat kitanya akan terus naik tadi, dibawa Tuhan terus naik, tidak turun menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Perlu yang namanya satu hal ini, semangat atau roh, apalagi kita mempunyai Holy Spirit atau Roh Kudus. Yang kedua, selain dari Roh Kudus yang membawa kita terus naik, adalah di dalam Efesus 6 ayat 14a, ya, bicara soal ikat pinggang. Ya, ikat pinggang ini perlu untuk celana, ya. Kalau kita pakai celana, bagi yang pria-pria, ya, celana supaya apa? Supaya tidak turun atau tidak melorot, ya. Celana itu menjaga, sabu itu atau ikat pinggang menjaga agar celana itu tetap ada di area, ya, pinggang ini. Nah, Efesus 6 ayat yang ke-14a, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang ini bicara soal firman Tuhan, kebenaran, yaitu firman Tuhan. Hanya firman Tuhan, yaitu hanya kebenaran yang membuat celana, atau ya, kalau bicara soal fisik itu ikat pinggang itu menjaga agar celana itu tidak melorot, ya. Nah, kalau bicara soal rohani, sabuk atau ikat pinggang kebenaran membuat kita dapat berdiri terus tegap, ya, tidak mengalami sesuatu yang memalukan, ya, tegap berdiri kebenaran itu. Amsal pasal yang Mazmur, ya, Mazmur 119 ayat 80, ya. Ya, ini saya katakan tadi bahwa ketetapan Tuhan atau firman Tuhan, asal kita melakukannya, itu tidak membuat kita mengalami sesuatu yang memalukan. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, ya, biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Apa hubungannya antara kita ini melakukan, ya, tulus melakukan ketetapan Tuhan atau firman Tuhan dengan sesuatu yang memalukan? Ya, apa hubungannya? Ya, ternyata dijawab di ayat 105 dari Mazmur 119. Ternyata memang bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak hidup dalam terang Tuhan, maka langkah kaki kita, hidup kita bisa salah. Itu yang bisa memalukan. Nah, tidak sedikit orang-orang yang salah langkah, salah mengambil keputusan, tidak dengar-dengaran, ya, bahkan tidak menuruti firman Tuhan. Dia akan jatuh, bahkan membawa kehidupannya dipermalukan, ya, semakin jauh dari Tuhan. Ya, jadi inilah yang membuat kehidupan kita ini terus naik, yaitu selain tadi Roh Kudus, juga firman Tuhan, kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-47-48, yang Yesus katakan ini, ya, bahwa rumah yang didirikan di atas batu itu akan tetap kokoh, kuat, walau menghadapi badai, ya, menghadapi hujan, dia akan tetap berdiri. Beda dengan rumah yang didirikan di atas pasir, itu tidak kuat, akan roboh. Lukas 6 ayat 47-48, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Jadi orang ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Di saat kita mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka kehidupan kita akan kokoh, kuat, ya, tidak gampang roboh di saat ada pencobaan datang, kesulitan, kesukaran datang, tidak gampang menyerah atau kalah, ya, membawa kehidupan kita tetap terus, ya, tetap berdiri teguh. Nah, ini, ya, berarti kita kuat
kita kuat ya karena melakukan firman Tuhan. Nah, ini satu hal yang menjadi pegangan kita, bahwa kalau mau kehidupan itu terus naik, ya tidak runtuh, tidak jatuh, melakukan firman Tuhan. Sekarang yang ketiga, tentang kehidupan yang terus naik ini, kalau itu bicara mengenai pohon ya, saat orang naik pohon ya, misalnya pohon kelapa atau pohon yang tinggi-tinggi, itu berarti dia berada di tempat ketinggian, itu semakin banyak angin, semakin keras angin. Semakin tinggi naik pohon ya, di pohon itu, dia akan mengalami suatu tiupan angin yang keras, yang lebih keras ya. Bicara soal angin, Efesus ya 4 ayat 14-15. Ini adalah angin yang berarti rupa-rupa pengajaran ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Berarti kena hembusan angin ini bisa membuat kehidupan rohani itu ya menjadi limbung ya, kena tiupan angin. Tiupan angin ini apa? Rupa-rupa angin pengajaran ternyata. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Berarti ini angin-angin pengajaran yang merupakan pengajaran yang tidak sehat ya, pengajaran yang sesat, yang berisi bahwa itu ada terselubung maksud-maksud dari kelicikan manusia yang bisa menyesatkan umat-umat Tuhan, anak Tuhan. Nah, kita tidak lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, kita punya pegangan yang kuat ya, pengajaran. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus ya, dia ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah, hati-hati dengan yang namanya angin pengajaran ya, angin rupa-rupa angin ya, pengajaran. Ini eranya digitalisasi ya. Selama pandemi banyak kehidupan anak Tuhan, dia bisa melihat atau menyaksikan, menerima angin-angin pengajaran atau kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ya, lewat tayangan-tayangan digital. Itu lebih gampang ya, dan juga lebih gampang disesatkan ya kalau itu merupakan pengajaran yang tidak sehat atau tidak benar. Jadi semakin tinggi pohon tadi saya katakan semakin banyak angin. Kalau kehidupan kita semakin meningkat, maka harus semakin berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Di dalam Kolose 2 ayat 7 dan 8, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, semakin teguh berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, ini merupakan filter bagi kita agar mewaspadai pengajaran atau angin-angin tadi ya, angin-angin pengajaran yang menyesatkan. Nah, kalau sudah posisi kita naik ya, terus naik, diangkat Tuhan terus naik, hati-hati dengan satu hal ini, yaitu ketinggian hati, tinggi hati atau kesombongan. Yeskiel pasal yang ke-31 ayat yang ke-10, sebab pohon yang tinggi ini ya digambarkan suatu pohon, dia tumbuh tinggi, puncaknya menjulang sampai ke langit. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya ya. Kesombongan ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita waktu kita diberkati Tuhan ya, diberkati ditolong Tuhan, juga semakin diangkat oleh Tuhan, ternyata kehidupan kita bisa jatuh karena kesombongan ini. Ayat 11, maka ya, karena tadi pohon itu menjulang tinggi sampai ke langit, maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya dengan selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Ada suatu kejatuhan yang dialami dari kehidupan yang tinggi hati atau sombong ya. Lucifer contohnya ya, penghulu malaikat dulunya, tapi dia jatuh karena kesombongannya. Dia ingin menyamai tahta Allah ya, ingin jauh, ingin berada menyamai Tuhan ya.
Yang terakhir, bahwa kehidupan kita dapat terus naik. Ya, ibaratnya kita sedang naik ya, naik ke bukit. Ada pujian mengatakan bahwa ku mendaki ke bukit Sion, ya, ku jalani bersama-sama. Berarti kita mendaki ini tidak sendirian, betul? Ya, kita mendaki tidak sendirian, kita mendaki bersama-sama dengan keluarga-keluarga Allah, ya, dengan kawan sekeluarga dengan Allah, ya, atau teman-teman kita sepelayanan misalnya. Ku jalani bersama-sama, ku jalani bergandeng tangan. Ada perlu suatu komunitas yang baik atau persekutuan yang baik antara anak Tuhan yang saling menguatkan sehingga kita dapat terus naik, ya, ke bukit Sion. Sion ini adalah bukit di mana Yerusalem ada. Kota Yerusalem adanya di bukit Sion. Dulu merupakan benteng orang-orang Yebus yang dimenangkan atau dimenangkan oleh Daud, ya. Daud merebut benteng itu dan membangun namanya Bait Allah, ya. Di zaman Salomo anaknya, Bait Allah yang pertama, ya, dibangun di Bukit Sion di Yerusalem, atau yang nama lainnya Gunung Moria atau Bukit Sion ini. Sion berarti umat Tuhan yang satu hati, ya. Sion juga berarti sekumpulan anak-anak Tuhan yang satu hati, satu pikiran, serta tinggal bersama-sama dalam suatu kesalehan, dalam suatu persekutuan atau persatuan. Jadi kalau kita mendaki, ya, ke Bukit Sion, kita berarti mau untuk menyatu dengan umat-umat Tuhan yang lain, ya, dalam satu pikiran, satu hati, seia sekata, sehati sepikir, tinggal bersama-sama dalam suatu kesalehan atau kekudusan, ya. Tujuannya untuk membentuk tubuh Kristus yang sempurna. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 14, ya, mengatakan di sini ada kata-kata, mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kudus Allah Israel. Arti Sion adalah kota Allah yang kudus, ya, kota Allah yang kudus. Kalau pada zamannya Musa mereka akan berjalan, ya, masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, bagi kita sekarang secara rohani kita akan masuk ke dalam yang namanya Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Ibrani pasal yang 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion tadi. Dalam, ya, berarti menaik, ya, kehidupan yang terus naik ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Tujuan akhir kita adalah Yerusalem baru, Yerusalem surgawi. Perlu ada dalam komunitas yang baik bersama dengan anak Tuhan yang saling menguatkan. Efesus pasal 4 ayat 2-6 mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu, ya. Rendah hati ini bukan suatu sifat atau karakter yang permanen, ya. Selalu rendah hati, lemah lembut sebagaimana Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan juga rendah hati. Dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, ini menunjukkan suatu kesatuan umat-umat Tuhan, ya, saling membantu sehingga yang jatuh kita angkat kembali, kita bantu untuk terus berjalan bersama, naik, ya, naik terus naik. Roma 15 ayat 1-2, kita yang kuat wajib, ya, wajib ini harus, ya, tidak boleh iya boleh tidak, tapi wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Di saat saudara kita ada yang sakit, ada yang kurang, ada yang lemah imannya, ya, butuh nasihat, kita kasih, ya, kasih nasihat, kasih bantuan. Kita yang kuat, kita menguatkan mereka yang lemah. Jangan kita mencari kesenangan di sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun, ya, membangunnya kembali bersama-sama untuk berjalan terus naik, ya, menuju tadi Bukit Sion, menuju suatu kumpulan umat Tuhan yang saling hidup dalam kekudusan.
Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi why ya, artinya celaka atau sungguh malang ya. Sungguh malang orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain mengangkatnya ya. Kalau dia hidup sendiri, tidak ada teman yang mengangkatnya ya, kehidupan orang itu akan terus posisinya jatuh terus. Ini menunjukkan suatu kehidupan sesama anak Tuhan yang saling membantu, jadi menasehati, yang menguatkan. Kalau ada yang jatuh, diangkat oleh temannya. Israel menuju Kanaan, kita menuju Yerusalem, ya Yerusalem baru. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 ayat terakhir kita mau baca bersama ya. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ya, asal kita mau tetap setia, tetap melakukan perintah Tuhan, ya, mendengarkan dan melakukannya dengan setia, maka janji Tuhan mengangkat kehidupan kita terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apa saja yang menguatkan? Roh Kudus, ya, kebenaran firman Tuhan, dan juga asal kita berpegang teguh pada pengajaran, tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran tadi, dan juga tidak menjadi sombong, bahkan bersama-sama dengan teman-teman seiman untuk dapat terbangun, dapat terus naik, ya, membantu satu sama lain, tidak lagi mementingkan diri sendiri. Ya. Kita akan tutup dengan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku kuat saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, di mana kami dapat merenungkan kembali firman-Mu, bahwa janji Tuhan untuk mengangkat kehidupan kami, untuk terus naik
dan tidak turun, untuk menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Ajar kehidupan kami semua tetap setia kepada Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu dan juga melakukan setiap perintah-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan memberikan semangat kembali kami untuk tetap berjalan, terus naik, membawa kehidupan rohani kami terus bertumbuh, dan juga firman Tuhan yang kuat, kebenaran firman-Mu melekat dalam pikiran bahkan hati kami. Biarlah kehidupan kami juga untuk tetap berpegang teguh pada pengajaran dan juga untuk tidak menjadi tinggi hati atau sombong, sebab segala sesuatunya adalah berasal dan daripada Tuhan. Juga bersama dengan teman-teman kami seiman, saling membantu, saling menguatkan, saling menasehati, mengangkat yang jatuh, sehingga kami dapat terus naik ke Bukit Sion, ke kota Allah yang kudus, yaitu Yerusalem baru, menjadi mempelai perempuan Tuhan yang tidak cacat dan celah. Terima kasih Bapak, berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala dalam menggembalakan kami sebagai domba-domba-Mu, terutama Bapak Gembala. Tuhan berikan hikmat, pembukaan rahasia firman-Mu, akal budi, dan setiap apa Tuhan yang menjadi kerinduan beliau, Tuhan, membawa kehidupan kami dipersiapkan menjelang kedatangan-Mu kali kedua, menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Tuhan pakai kedua Bapak Gembala kami, dan kami semua dapat Tuhan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa juga untuk para penatua, para pelayan Tuhan, imam-imam, baik itu kaum muda dan juga penatua, dan juga orang-orang yang sudah Tuhan lanjut usia dalam melayani Tuhan, berikan kesehatan semuanya, dan juga semangat yang baru untuk dapat terus melayani Tuhan sampai akhir hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari adu domba, perselisihan dalam menjelang pemilu. Tuhan pilihkan pemimpin yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap keputusan yang dia ambil adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa untuk kami semua yang sudah hadir atau mendengarkan renungan doa pagi ini. Dalam kehidupan kami, hidup nikah, buah-buah nikah, juga kehidupan rohani kami dalam serahkan dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, segala aktivitas yang kami lalui juga Tuhan yang mengatur, segala yang kami butuhkan juga Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Allah Bapa, dari Putra Allah Tuhan Yesus, dan juga persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memimpin, menuntun, memberkati sekalian dari kami, mulai pagi ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.